Ya, kita mulai ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi ya. Terima kasih atas waktunya telah menunggu ya. Kita tunggu beberapa menit untuk bagi teman-teman yang baru bergabung. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Ya, cukup. Gimana keadaannya, sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, Ya. Pak. Alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran ya. Ya. Ini semangat buat kalian terlebih dahulu, tidak usah menghiraukan teman-temannya yang mau belajar ya belajar, mengikuti yang tidak mau mengikuti ya jangan diikuti ya. Kita tetap semangat mempelajari pelajaran apapun ya. Kalau saat ini informatika ya berarti informatika. Terus nanti kalau setelah ini kalian belajar bahasa Jawa ya berarti bahasa Jawa gitu ya. Nanti kita sampai pukul berapa nih? 9.45 ya. 9.45 ya. Ini cukup nanti kelihatannya. Ini kita masuk dalam materi yang kedua yaitu berbagai aplikasi dan layanan internet. Di mana ini masih masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Ini bisa kalian sambil buka halaman 27 ya. Di buku itu halaman 27. Nanti kalian baca tentang ini aplikasi dan layanan internet secara detail ya. Kalau kalian hanya mengandalkan bahan ajar dari saya ya, apalagi kelas 8 ini ya, nanti kurang ya. Jadi kalian baca bukunya. Kalau bisa punya buku sendiri, misalkan kalian tertarik pada bahasa Jawa, kalian beli buku sendiri, itu boleh. Misalkan informatika pengen penerbit dari yang lain, itu boleh. Kalau dulu saya ingat ketika masih belajar ya, saya punya buku 3, misalkan ekonomi dulu ya, saya punya penerbit 3, Erlangga, Yudhistira, Intan Pariwara, saya punya 3 buku. Kenapa? Ya saya ngerti, pasti gurunya itu kalau ulangan ini maaf ini orientasinya ulangan itu pasti ngambil dari yang lain. Kalau saya dulu gitu belajarnya, nggak mungkin hanya buku itu, nanti dapat 100 nanti kalau materinya ambilnya dari situ terus. Kalau saya dulu gitu ya. Tapi kalau saran saya ya punya buku banyak untuk dibaca ya, dipelajari, jangan hanya untuk orientasi penilaian harian atau ulangan atau PTS itu ya, itu dari Pak Dini. Kemudian tadi sudah ada briefing dari penjelasan pembinaan wali kelas. Saya mohon tertib ini ya. Ini kalau dilihat dari akun emailnya ini masih terdapat yang belum diganti ya. Jadi saya selaku guru informatika agak prihatin terhadap anak-anak yang profilnya tidak sesuai dengan jati dirinya ya, masih mengikuti idolanya seperti itu. Saya selaku guru informatika juga menghimbau untuk ini ya anak-anak supaya profilnya ini diganti sesuai dengan jati diri kalian ya. Tuh. Jadi kalau bisa seorang pelajar ya berarti kalian pelajar. Lah berakhirnya kapan Pak ini saya pakai foto pakai seragam ya selama kamu jadi pelajar. Ya. Nah, kalau Pak Denny memberi foto saya kasih foto saya lengkap dengan atribut saya lengkap, ada emblem, ada ID card dan segalanya. Padahal saya hubungannya kan tidak hanya dengan kalian, saya hubungannya dengan dunia luar kan banyak. Ya makanya saya pakai foto profil ya ada foto saya, kemudian kondisinya juga biasa, tidak menunjukkan suatu profesi apapun kalau saya ya. Itu tapi juga masih dalam koridor yang wajar ya. Itu saya mohon ini foto profilnya nanti dicoba-coba ya anak-anak ya. Kalau diminta untuk mendemokan sebetulnya itu mudah ya. Sebetulnya untuk mengganti foto profil itu nggak perlu saya ajarkan di sini ya. Yang penting intinya kamu masuk ke dalam email kalian login ke apapun, misalkan Zoom pakai email apa ya, kamu masuk ke dalam email itu, kamu kemudian kamu ganti profil di email itu, nanti pasti akan terganti. Misalkan Meet berarti masuknya ke Gmail. Kemudian kalau
Zoom itu kalau kamu atau gue itu kan nggak bisa. Kamu harus login. Misalkan login ya berarti datanya ke Gmail juga. Kemudian masuk ke akunnya, kemudian ganti. Ya itu mudah ya dipelajari. Kalau nggak bisa googling itu, dicoba-coba. Jangan terus wali kelas yang ditanya ini itu malah pada bingung, apalagi maaf ini Google itu lebih canggih sebetulnya. Jadi silakan kalian ya dicoba-coba dulu, improvisasi. Kemudian kalau mentok nggak bisa ya baru bertanya. Dibiasakan seperti itu. Jangan sampai sedikit-sedikit tanya ya bingung kita ya. Terus ini sudah mulai kelihatan ganteng-ganteng ya, cantik-cantik kalau WA. Ya sudah kelihatan ini wajahnya si A, ini si B ya kelihatan. Itu tujuannya seperti itu. Itu ya. Ini saya lanjutkan ke presentasi saya dulu. Ini yang tanya-tanya nanti ya saya buka di belakang. Nah, ini peta konsep yang kita pelajari ya. Ini kita sudah sampai mana? Tujuannya untuk seperti itu ya. Ini selalu saya tampilkan peta konsepnya ya. Kemarin kita belajar tentang tipe jaringan, ada LAN, MAN, WAN, intranet, internet ya. Kemudian kabel data, nirkabel. Ya, internet itu koneksinya bagaimana, aplikasinya apa, komunikasi datanya apa ya. Ini tentang ISP, kemudian ada penugasan ya di sini ya, di ISP ini kemarin, kemudian ada mobile data ya. Untuk kali ini kita bahas tentang aplikasi ya. Di layar kalian sudah terlihat ya, ini presentasi saya. Ini ada di bahan ajar, nanti dibuka. Jadi implementasi dari aplikasi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah satu-satu ya. Nah, ini discussion board ya. Discussion board, kemudian news group, World Wide Web, kemudian email dan mailing list, weblog, media sosial, cold storage, aplikasi berbasis cloud. Ya, nih di sini ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, ini sudah di peta konsep. Yang ini ya, yang ini terakhir ini. Kemudian untuk minggu depan ini komunikasi data, yaitu ada ancaman dan keamanan, ada macam-macamnya. Ini tidak usah saya bahas dulu. Yang ini saya kembalikan. Yang kita bahas adalah yang ini. Yang ini saya gerakkan ini. Itu ya. Terus kita next ke penjelasannya, yaitu berbagai jenis aplikasi internet. Yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama adalah aplikasi internet yang paling populer digunakan, itu apa saja. Kemudian yang kedua mesin pencari Google dan layanan Google lainnya. Itu yang dua. Penjelasannya yaitu aplikasi internet yang paling populer yang digunakan saat ini, yaitu discussion board. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi konteksnya yang ada di layar itu sudah tidak saya jelaskan lewat tulisan. Jadi Pak Denny ketemu kalian, saya jelaskan langsung. Bagi anak-anak yang tidak ketemu ya tidak bisa mendapatkan penjelasan secara gamblang ya. Tentunya harus belajar mandiri. Ya lebih susah. Kalau ketemu ini kan enak. Ya discussion board atau news group ini apa itu Pak? Ya kalau penjelasannya yang ada di buku atau bahan ajar yang kalian gunakan itu intinya pengguna bisa berkomunikasi dengan pengguna lain dalam sebuah forum. Kalau di internet yang populer ya di grup. Ya grup misalkan grup WA. Ya, kemudian grup Facebook ya, grup Yahoo Mail ya, kemudian grup Google itu kan ada. Ya itu mendiskusikan sesuatu yang punya apa ya? Kesenangan atau kesukaan yang sama. Misalkan komunitas motor ya, motor merek tertentu di situ. Tujuannya untuk apa? Ya untuk berbagi cerita ya. Untuk berbagi cerita, kemudian ada kelebihan keluh kesah itu diceritakan di situ supaya dapat solusi. Itu maksudnya di internet yang paling populer di saat ini itu ada discussion board ya. Kita mengerucutnya itu istilahnya apa? Kalian kan sering ya. Di sini yang tergabung pada seperti grup discussion ada nggak ini? Mas Raka coba, Mas Raka kelas 8F. Mas Raka? Ya Pak. Ya, kamu mengikuti discussion board di media sosial atau di grup WA, ada nggak kegiatan kamu untuk mengikuti kegiatan? Sejauh ini belum Pak, saya belum mengikuti yang seperti itu Pak. Belum? Kamu hobinya apa ini? Hobi saya membaca soal matematika Pak, mengerjakan. Ya, kamu cari aja grupnya namanya, saya kasih bocoran ya. Saya dulu sempat belajar. Saya tuh sempat belajar eksak juga. Saya tuh
dulu anak IPS, terus kuliah itu ambilnya di eksak. Itu kamu cari grup namanya kalkulus ya. Kalkulus ya, kata kuncinya kalkulus di Facebook atau di apa. Cari aja Saya pernah kalkulus. dengar ya, Pak. Iya, itu istilah matematika. Terus integral. Integral itu juga tentang matematika. Itu dulu saya belajar itu mandiri saya belajar. Saya itu anak IPS. Kemudian kuliah itu isinya pelajarannya itu IPA, ya matematika, fisika, ya pusing akhirnya belajar mandiri tapi akhirnya bisa. Dulu nggak ada Facebook seperti itu, nggak ada. Adanya dulu grupnya itu lewatnya milis ya, mailing list itu lewatnya Yahoo ya, sama grup chat itu namanya MIRC kalau zaman dulu. Lewatnya hanya itu. Nah, saran saya ini kamu harus mengikuti ya. Terus ada lagi yang lain mungkin ya, yang apa? Yang tergabung dengan grup yang lain. Mungkin ada yang di sini yang Mbak Maria, coba Mbak Maria. Cewek ini 8F. Pertanyaan Iya, Pak. Ya. Kamu mengikuti salah satu grup atau pernah diskusi dalam suatu grup yang ada di media sosial enggak? Belum kayaknya. Contohnya kayak gimana, Pak? Ya, misalkan komunitas, misalkan saya menyukai apa ya, alat musik, ya kemudian saya mengikuti grup ya pecinta alat musik, misalkan fokus ke misalkan drum, ya misalkan saya suka drum, kemudian saya masuk ke situ bergabung, kemudian nanti baca-baca artikel yang ada di situ, atau mungkin saya ada keluhan tentang drum, saya bagikan di situ, saya tanya-tanya tentang seputar itu, seperti itu, Mbak. Oh, saya cuma pernah lihat, Pak, belum pernah Bergabung. join sih. Oh lah itu ya nanti dilatih. Ini dari 2 sampel ini aja berarti anak-anak masih belum tertarik ya. Biasanya antara jejaring sosial Instagram, Facebook, Twitter, biasanya yang jarang dikunjungi adalah Facebook. Yang sering dilihat-lihat Instagram. Yang populer kan Instagram. Ya padahal di Instagram itu nggak ada grupnya ya. Kan gitu toh, hanya mengikuti orang lain tapi nggak ada grupnya. Kemudian kalau di Facebook itu banyak, padahal Facebook nggak populer karena seperti apa ya, image-nya itu jejaring sosial itu adalah menunjukkan kalian itu gengsi lah, gitu. Ya punya Facebook itu malu, ya karena lebih pamor Instagram misalkan seperti itu. Lah anak-anak sosial kalian kemungkinan besar larinya ya ke situ, malah TikTokan gitu. Padahal itu kan orang sharing ya sharing video lucu-lucuan ya kejadian hanya seperti itu, tapi kok untuk menjurus ke komunitas pengen mempelajari sesuatu kan kurang. Nah, makanya di sini kita bahas bahwa di internet itu banyak diskusi itu seperti di forum kita yang saya minta untuk mengisi itu toh, tapi topiknya sesuai dengan kesukaan kita gitu ya. Untuk anak-anak yang lain himbauannya ya sering-sering belajar menggunakan grup diskusi yang ada di internet ya supaya kalian wawasannya tambah, atau suka berita atau suka menulis ya, suka dongeng bahasa Jawa itu ada komunitasnya macam-macam itu diikuti itu ya. Itu tentang discussion board. Kemudian yang kedua World Wide Web. Nah, ini apa? Nah, ini itu adalah tempat untuk menyimpan. Jadi misalkan artikel, saya ngetik artikel supaya bisa dibaca orang. Lah itu nyimpennya di World Wide Web. Ya tidak hanya artikel, bisa gambar, bisa apa video. Itu masuknya sebetulnya kategorinya populernya itu adalah www ya. Dulu kalau kamu pengen ngetik www.smpnegeri1salatiga.sca.id dulu kan harus wajib ditulis www. Nah, karena ini sudah tidak populer sepopuler tulisan zaman dahulu, dianggap semua orang itu sudah kenal. Akhirnya www ini sudah tidak seperti diabaikan. Jadi ketika kamu menuliskan grisa.id enter langsung bisa. www-nya muncul sendiri. Ya, tapi kalau zaman dulu saya belajar pertama kali itu harus diketik. Misalkan kamu pengen mengunjungi grisa.id, harus ngetik www.grisa.id. Baru bisa, kalau tidak diketik www-nya nggak bisa. Nah, sekarang berjalannya dengan waktu, peraturan berubah, yaitu ya beda kebijakan dan sebagainya sehingga www ini diabaikan. Dan untuk penulisan semakin panjang biasanya. Ya, itu
Itu ya, itu tentang www. Www itu isinya apa? Kalau SMP Negeri 3 alamatnya ya tentang sekolah. Kemudian kalau Shopee ya berarti tentang untuk belanja ya, Bukalapak untuk belanja, detik.com itu untuk berita seperti itu ya. Itu tentang www. Jadi www itu World Wide Web yang merupakan aplikasi digunakan untuk menyimpan informasi ya. Informasi yang membuat kalau kalian mengunjungi itu bisa menulis di situ di kolom komentar, tapi tidak bisa menulis artikel. Ini contohnya teman kalian, saya jadikan partner untuk penulis di www.smpn1salatiga.sch.id. Ada 2 teman kalian yang saya rekrut ini jadi penulis di website sekolah ya tentang kegiatan sekolah. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa menulis ya, saya kasih akses ya. Ini. Ya, kalau kalian mau seperti itu silakan hubungi saya yang hobi menulis. Boleh nanti saya arahkan jadi penulis berita ya, berita atau segala sesuatu kegiatan tentang sekolah kita. Tuh, saya lanjutkan ya. Kemudian elektronik mail atau email dan mailing list. Nah, elektronik mail ini katanya nih pernah enggak menulis surat? Pernah, Pak. Mengirim surat? Pernah dikirimkan untuk contohnya, Mas? Kalau elektronik mail itu biasanya kalau mengumpulkan tugas, Pak, untuk guru. Ya, banyak ya Bapak Ibu guru yang meminta untuk mengirimkan tugas lewat email ya. Surat elektronik ini di handphone Anda ya, yang Android semuanya ada emailnya, tapi jarang sekali digunakan. Yang sering kalian gunakan sekarang itu yang praktis cepat kan WA, padahal kelebihannya banyak ya. Email ini bisa enaknya bedanya dengan WA itu bisa tersimpan secara urut ya, terdokumentasi ya. Kalau WA kan sudah penuh, pusing, dihapus kan gitu toh. Nah, kalau email kan nanti bisa dibuatkan folder, dimasukkan ke dalam folder mana yang penting. Misalkan saya habis registrasi di suatu instansi penting, saya buatkan tempat gitu. Ya, kemudian yang apa itu untuk sortir, misalkan iklan sering masuk, saya kasih spam ya supaya tidak masuk ke dalam email saya, memenuhi email itu ada. Ya, kelebihannya banyak. Ini lebih praktis. Tapi harapan Pak Denny kalian juga tidak meninggalkan surat-surat biasa ya, kirim menggunakan perangko yang sekarang itu sudah jarang ya, karena itu ilmu ya, itu ilmu. Sensasinya seperti apa menulis di kertas, kemudian membeli apa itu perangko, memasukkan ke dalam amplop, mengirimkan ke kantor pos, kemudian menunggu jawaban, itu kan sensasinya belum pernah kalian rasakan. Nah, itu di zaman saya dulu pernah ya melamar pekerjaan ya, kemudian mengirim surat ke teman, saudara, kemudian kalau lebaran itu mengirimkan kartu ucapan. Nah, seperti itu sensasinya kan kalian tidak menikmati. Sudah beda. Sekarang cukup gambar-gambar flyer itu dikirimkan selamat hari raya ini ya, selamat ini kan gitu. Ya, itu sudah beda zaman ya. Nah, itu tentang email ya. Jadi elektronik mail yang jarang sekali kalian manfaatkan ya. Nanti ke depan kemungkinan ada tugas ya. Coba kirimkan tugas Anda melalui email ya. Tidak saya sediakan slot di LMS misalkan. Suatu ketika juga bisa seperti itu. Ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan weblog. Nah, ini siapa yang memiliki blog coba? Ada enggak di sini? Kalian yang memiliki blog. Mbak Dia 8F punya, Pak. memiliki blog enggak, Mbak? Enggak, Pak. Tahu blog enggak, Mbak? Tahu. Hah? Blog tahu enggak? Saya punya blog itu namanya Goblog. Maksudnya goblok. Nah, itu namanya goblok. Istilahnya goblok, maksudnya gitu. Tapi ya ada, kamu cari goblok nanti keluar itu Pak Denny ya, pakai email saya. Tapi tulisannya artikelnya hanya sedikit. Terus ada lagi blog itu sarana untuk menulis saya. Ya, itu bedanya lagi dengan Facebook, Instagram itu
tertata rapi ya. Di situ artikel saya lagi ngapain itu lebih asik di situ dan bisa saya privasi ya, foto-foto saya, tulisan saya itu di blog saya. Saya punya banyak, ada di WordPress ya, ada di apa itu Blogspot ya. Kalau Google kan Blogspot, WordPress kan bisa universal emailnya. Nah itu silahkan nanti dicoba-coba untuk mulai menulis ya. Kamu itu jangan mainan HP terus ya, juga harus menulis, berkarya, mendokumentasi. Nah itu lewat blog ya, itu sarana itu. Pak, kalau vlog gimana Pak? Ya boleh, kalau vlog itu kan berbasis video, kalian nge-vlog live langsung, subscribernya banyak, tentang biasanya game ya. Nah itu diawali membuat dokumentasi seperti itu, semoga bermanfaat juga gitu ya. Itu bedanya vlog sama weblog. Kalau weblog itu biasanya cenderung tulisan, gambar ya, walaupun bisa disisipi di embed dengan video ya. Itu tentang weblog. Nah, kemudian teknologi baru yang seputar penggunaan aplikasi yaitu jejaring sosial ya dan media sosial. Nah, sekarang kenapa kok Instagram, Facebook, WA, terus apa lagi ya? Itu sekarang kan jadi satu itu. Kalau kalian buka WA itu begitu pertama kali kan tulisannya from Facebook. Buka Instagram from Facebook kan gitu toh. Nah, itu merupakan jejaring ya, jadi satu kesatuan. Ya, jadi antara nomor HP, akun Facebook, akun Instagram dijadikan satu itu sebetulnya bisa. Ada kelebihan kelemahan ya. Kalau kelebihannya enak, kamu ketikkan nomor HP kalian login bisa. Tapi kelemahannya satu kena semua. Kenapa? Kena hack misalkan ya, dibajak orang atau disalahi orang. Kalau kelemahannya itu sih hanya soal misalkan kebobolan ya. Satu ya bobol semua ini kalau modelnya dibuatkan jaringan seperti ini ya. Tapi itu jarang sekali kalau sekarang ya. Sudah aman ya. Makanya buat kata sandinya rutin diganti ya, dikasih simbol ya, diingat-ingat, dicatat seperti itu. Itu teknologi baru. Ya, ini saya 2009 itu baru kenal yang namanya Facebook. 2009. Ya tren-trennya. Kemudian sekarang kan trennya TikTok. TikTok kan baru 2 tahunan ya trennya. Nah, itu termasuk di situ juga. Ya. Kemudian yang berikutnya teknologi baru adalah cold storage. Nah, ini. Kira-kira sudah sampai sini menarik data yang kita bahas ini? Menarik, Pak. Menarik, Pak. Maksudnya kalau menarik kalian menyimak, saya senang. Tapi kalau asik kalau Pak Denny ini materi ini rapenak ya. Nggak asik gitu ya, saya juga waduh kan gitu. Walaupun sekedar yang saya tampilkan hanya seperti ini, tapi kan yang dibutuhkan kan penjelasan. Jadi kalian lihat di layar kalian itu bahan ajar saya, gambar saya sama suara saya. Yang penting kan itu. Kita gitu ya, tertarik ya. Ya, cold storage ini asik lagi. Cold storage itu adalah media penyimpanan data yang ada di internet. Kalian memiliki 18 giga yang Gmail ya. Gmail kalian, email kalian yang pakai Google memiliki fasilitas penyimpanan 15 giga di internet. Itu dimanfaatkan untuk menyimpan apa yang penting-penting aja. Jangan foto, nanti foto habis ya. 15 giga itu untuk ukuran foto sekarang. Kamu pakai kamera nih. Jebret, klik gitu. Itu kan sudah sekitar kalau resolusinya tinggi kan ya itu sudah 5 MB. Ya di HP saya itu resolusinya 20 megapiksel ya. Itu saya ambil gitu hampir 5. Semakin cahayanya menangkap banyak warna semakin tinggi ukurannya. Nah, itu kalau disimpan di Google ya nanti cepat habis ya. Nah, ini asik nih. Cold storage ini enaknya apa? Misalkan kamu menyimpan catatan penting di situ, ya tentunya kan harus login itu pakai Drive ya. Dan suatu ketika kalian bepergian, kemudian membutuhkan tulisan itu atau apa yang kamu simpan di situ, selama kamu online bisa membuka, enaknya di situ. Ya itu terjadi pada saya juga. Ya ketika data saya penting, saya tidak membawa flash disk, kebetulan saya simpan di storage. Bisa saya unduh, kemudian bisa saya unggah lagi, ya, atau bisa saya edit, bisa saya gunakan. Itu penyimpanan di dunia maya, ya. Setiap akun-akun yang memberi pelayanan
cold storage ini beda-beda. Ya, ada yang banyak, misalkan Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 ini memiliki 2 akun yang unlimited. Yang satu itu dari Office, ya, office.com itu Teams. Ya, kalau kalian pengen tahu kenapa kok pakai Teams, Bapak Ibu guru memiliki akun Office itu unlimited yang bisa digunakan untuk menyimpan. Ya, bayangkan, unlimited. Enak toh? Pengen punya enggak? Jadi guru dulu. Nanti dibuatkan akun sama pemerintah, ya. Terus yang kedua dari belajar.id, itu Google. Jadi Meet yang saya gunakan ini itu fasilitas dari pemerintah, diberikan gratis untuk guru-guru unlimited. Kalau kalian bingung ketika membuka Drive, ya itu biasanya penggunaan 1 giga masih tersisa 14 giga. Biasanya kan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu guru enggak, hanya terlihat sudah digunakan sekian. Nah, tapi nggak ada batasannya. Bisa diunggah maksimal. Biasanya misalkan saya sering nyimpan game, ya saya masukkan situ 5 giga, 10 giga, nggak masalah. Ya, itu fasilitas. Tapi kalau Bapak Ibu guru nggak seperti kalian untuk seperti apa? Menyimpan game untuk yang besar-besar seperti itu, paling untuk menyimpan bahan ajar, video-video pembelajaran, seperti itu kegunaannya. Itu cold storage. Kira-kira kepengen nggak itu punya media penyimpanan data di internet? Kepengen nggak, Mas, Mbak? Kan sudah punya di Google Drive, Pak. Iya. Sudah terisi berapa, Mas Raka? Baru 2 giga, Pak. 2 giga ya. Ya. Bagus, itu dimanfaatkan ya, dipertahankan. Ya, itu yang penting-penting saja, Mas. Karena kalau tidak begitu penting nanti menunya karena 15 giga tok itu ya. Kalau yang lain belum pernah mencoba, silakan wah gimana ya? Kamu itu punya smartphone. Nggak kelihatan ya. HP itu, HP ini wah luar biasa. Harganya mahal tapi tidak maksimal penggunaannya. Nah, makanya adik di bagian ini itunya setelah tahu cold storage, kamu itu buka dulu misalkan Gmail ya berarti drive.google.com. Kamu manfaatkan, bisa berbagi, terus bisa sharing ya. Misalkan saya membuat artikel, kemudian saya sharing, saya bagikan kepada kalian. Asalkan sama-sama Gmail, nanti bisa ngedit. Jadi ketikannya hanya satu, begitu kamu yang ngedit, saya beri akses, kamu bisa ngedit, langsung nyimpen. Dan saya membuka, saya edit lagi. Jadi artikelnya hanya satu, tapi bisa dikerjakan oleh banyak orang. Nah, itu bisa terjadi di cold storage. Ya, itu manfaatnya cold storage. Itu ya. Nah, kemudian aplikasi berbasis cold ini bedanya apa? Kalau aplikasi itu ini tulisannya kurang kurang R ya. Nah, itu aplikasinya yang digunakan. Berarti kalau di smartphone ya berarti spreadsheet-nya, misalkan aplikasi spreadsheet berarti Excel ya, Excel-nya atau writer-nya ya. Itu digunakan untuk menulis supaya lebih enak, lebih nyaman ya. Misalkan kamu menyimpan sebuah file Word atau ketikan atau teks, nah itu lebih nyaman ketika dibuka, diklik, ada aplikasi yang terinstal di aplikasi di handphone kalian itu Office ya. Office itu ada WPS, ada Microsoft Office ya, macam-macam ya. Nah, itu aplikasinya untuk membaca dan untuk bekerja menghubungkan dengan yang nomor B, yang cold storage ini. Tuh, ya, itu aplikasi berbasis cloud. Kemudian yang D adalah mesin pencari. Nah, ini sebetulnya barunya itu gini. Kalian kan ngertinya kan Google. Nah, ada pertanyaan ini dari Pak Denny. Jelaskan apa yang kamu katakan dengan weblog. Mulai harus bingung langsung buka HP, nyekelnya apa? Google mesti. Nah, padahal mesin pencari ini tidak hanya Google, ada Bing, ada Yahoo. Ya, besok ini di pertemuan di kelas A, B, C, D saya juga sempat kepikiran ini nanti setelah minggu depan pertemuan setelah penilaian harian ini saya akan mengajari kalian praktek. Jadi nanti bahan ajarnya masih ini, tapi nanti kita akan praktek. Jadi ketika seperti ini saya tidak banyak ngomong. Nanti pertemuan ini sudah 5 ya, 7 ya. Insya Allah ke-7 nanti kita sudah praktek. Jadi saya akan mempraktekkan apa yang sudah kita bicarakan tentang cold storage itu gambarnya seperti apa, prakteknya seperti apa, mesin pencari seperti apa,
aplikasi berbasis code seperti apa itu kita praktekkan ya. Jadi biar tidak bosan, sementara materi 1, 2, 3 saya jelaskan dulu. Waktunya kan nggak cukup ini 1 jam. Ya. Tuh. Nah, kali setelah saya jelaskan baru kita praktekkan. Ya itu biar bermanfaat. Gitu ya. Ini sudah mempunyai gambaran untuk mempraktekkan ini. Kalau media sosial nggak usah, ini gampang. Yang cold storage ini loh. Cold storage sama mesin pencari, nanti kita belajar tentang itu. Nah, kemudian mesin pencari di Google dulu yang kita bahas. Ini faktor, ini saya buka dulu. Nah, ini yang perlu dipelajari adalah faktor penentu hasil pencarian ya. Di sini gambarannya gini. Sebelum ini saya buka. Biasanya kalian kan kalau ditanya weblog itu apa? Kamu kan hanya ngetik weblog adalah kan gitu tak tahu. Ada kata-kata yang lain yang kalian masukkan? Nggak ada. Mesti kalau ditanya Google itu apa? Google adalah gitu toh. Lah padahal untuk mendapatkan hal yang bermanfaat itu ada ini yang dibahas. Ya, ada query-nya, ya, kata kuncinya, kesesuaian halaman webnya, target kita, kualitas kontennya, ya, kemudian kegunaannya itu bermanfaat apa tidak, karena banyak website, nggak usah website lah, YouTube itu kan banyak yang membuat kontennya itu yang bermanfaat itu kualitasnya itu yang benar-benar konten berkualitas itu kan jarang, biasanya ada muatan-muatan tertentu karena dia juga mencari uang ya itu. Nah itu diperhatikan, jadi konteks pencariannya itu benar-benar diperhatikan. Kemudian ketika mencari itu dihubungkan dengan hal-hal yang lain, misalkan siapa atau yang menjelaskan ini ya. Sebetulnya kalau mau mencari di internet itu tidak boleh sembarangan menelan mentah ya. Misalkan penjelasan tentang weblog saya menjelaskan. Nah saya itu dasarnya menjelaskan apa itu sebetulnya harus jelas. Ya, yang paling baku yang bisa dipegang itu sebetulnya adalah buku. Semua buku penerbit ini kan ada yang tanggung jawab nih, ada penerbitnya Erlangga. Berarti kalau ada apa-apa, berarti kan ada yang tanggung jawab. Kalau di internet kan nggak ada. Ya misalkan kamu mencari definisi apa, apalagi yang ada yang ketika kamu tanya kemudian ada yang membantu menjawab itu Pak. Brandly ya. Ya Brandly itu kan asal-asalan kamu percaya itu, padahal belum tentu benar. Nah itu harus kita bahas besok ke depan ketika praktek, gitu ya. Tuh, kemudian Google terjemahan, nah ini yang dapat PR bahasa Inggris ini biasanya ya, langsung di copy paste ada. Nah itu bahaya itu di Google terjemahan itu ya kalau modelnya gelondongan seperti itu. Di situ kan ada frasa ya tentang suku kata, kemudian ada depan belakang itu kan harus diperhatikan. Titik koma itu kan mempengaruhi hasil. Nah, anak-anak sekarang kan instan ya, kalian hanya iso ki digo garap tugas ya. Bahkan ada itu ponakan saya itu keren sekali SD itu dikasih tugas sama gurunya, dipoto, cekrik, diunggah ke internet, tunggu sebentar ada yang membantu menjawab. Gimana coba? Fenomena sekarang itu anak-anak kalian. Saya kasih tugas kamu foto, kamu unggah, nanti ada yang bantu. Yang membantu orang. Saya punya itu ponakan yang ya mungkin kalian juga mengalami ya. Seperti itu, ada tugas yang cari bantuannya di Google, ada komunitasnya, kemudian membantu untuk menjawab banyak itu. Bapak Ibu guru itu juga sudah tahu seperti itu, ya. Makanya hati-hati ketika menjawab, ya harus beda. Ya kalau enggak sesuai dengan apa yang pernah dipelajari, jangan diambil atau ditelan mentah dari internet, kamu copy, kamu serahkan itu, ya. Nah, makanya belajar informatika itu di sini banyak penjelasan-penjelasan yang perlu saya berikan ya. Itu ya. Halo, masih ada orangnya ini? Pak Sofi Ahmad. Masih Pak. Ya, itu tugas saya. Ini metodenya ceramah ini. Ini sebetulnya kalau sudah tatap muka tidak diperbolehkan metode ceramah mengajar seperti ini ya. Tapi apa boleh buat ini saya targetkan setelah ulangan harian nanti kalian baru praktek. Ya, itu. Kemudian teknik pencariannya ini saya buka dulu semua. Ini belum ada tugas ya. Ini pencariannya yaitu dengan frasa, kemudian pengecualian format tertentu. Pernah enggak kalian mencari di internet itu menggunakan teknik yang tidak biasa? Ada enggak?
Pas sekedar sharing. Yuk. Ada enggak? Monik? Monik? Monik 8F, absen 18. Halo Monik, di tempat atau ditinggal ini HP-nya ini ya? Halo, Iya, Pak. Monik. Ya, mendengarkan Pak Dini ya? Iya, Pak. Pernah memanfaatkan Google dengan memasukkan kata kunci tertentu, misalkan di luar, misalkan adalah, tadi saya contohkan kan adalah. Weblog adalah, mesti kan gitu. Pernah enggak kamu mencari dengan kata kunci yang lain? Masa enggak pernah? Apa? Ayo ngomong. Oh, malu? Nah, ini berarti kurang percaya diri nih kelihatannya ya. Makanya saya yakin sering menggunakan Google, cuma disuruh bercerita orang pede ini. Ayo Monik, saya tunggu. Kan jelas toh petunjuknya. Kamu pernah menggunakan Google, minta bantuan. Kata kuncinya kan adalah misalkan. Weblog adalah, berarti kan adalah ini. Nah, pertanyaan saya, pernah enggak kamu minta bantuan Google dengan kata kunci selain adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap? Saya Pak pernah. Ya, apa Mas? Contohnya ini dibantu Mas. Misalkan apa itu integral? Apa itu integral? Ya, Iya, Pak. itu contohnya seperti itu. Berarti masih menggunakan apa ya? Iya, Pak. Nah, itu nanti ke depan kalau di presentasi saya di Ban Ajar ini, kalian nanti demonya akan mencari dengan teknik yang lain, ya, teknik yang lain. Teknik yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Misalkan saya mau mencari gambar untuk MMT dengan ukuran 5 meter kali 2 meter. Nah, itu saya punya job membuat MMT 5 meter kali 2 meter. Nah, kalau saya mencari gambar di internet asal-asalan, ya nanti gambarnya pecah, ya tidak bisa bagus. Kalau kamu bingung pecah, ya coba kamu zoom galerimu, salah satu foto kamu zoom, kamu outkan, itu kan pecah itu. Kalau dibesarkan kan pecah. Nah, seperti itu nanti jadinya. Nah, makanya supaya tidak terjadi seperti itu, mencari bahannya itu dengan teknik-teknik ini nanti. Ya, teknik yang ada di buku ini tadi sudah dijelaskan, nanti dibaca secara lebih lengkap ya. Ya. Tuh, bagus masyarakat ya. Itu dengan apa ya? Apa integral itu misalkan seperti itu. Mbak Maria ini pernah enggak mencoba? Mbak Maria Magdalena nih ya. Halo Mbak Maria. Itu iya. Ya, pernah mencari musik video? Di mana, Pak? Pernah enggak mencari menggunakan bantuan internet mencari musik Iya, atau kadang-kadang, Pak. ya, kata kuncinya apa kalau kamu misalkan suka pengen video pembelajaran apa gitu? Kata kuncinya yang pernah kamu masukkan apa selain apa dan adalah? Mungkin apa ya? Apa yo? Lupa. Masa lupa tiap hari pegang HP cari di internet no? Ngomong aja, selain apa adalah kan macam-macam. Ya misalkan musik kan berarti misalkan lagunya apa ya? Yang Korea itu ya? BTS. Ya. Musik BTS. Kemudian video BTS. Itu kan kata kuncinya sudah beda. Tinggal kamu masukkan musik BTS. Video BTS kan langsung di Google muncul itu, tapi kan tidak spesifik gitu loh. Nah, nanti spesifiknya yang akan kita pelajari dalam praktek. Gitu ya. Ini kok rasa-rasanya anak-anak ini masih tidak percaya diri ya ketika ditanya, padahal kamu sering melakukan. Ya. Nanti dikurangi ya. Nah, ini kalau tatap muka ketemu anaknya langsung enak ya, mungkin nggak malu-malu ya. Tapi karena mungkin
belum percaya dirinya tinggi ya jadinya seperti ini, masih bingung, kemudian masih malu ya. Apalagi menyalakan kamera ini off, ini kamera kalian ini ya. Katanya menghemat kuota data, Pak. Ya itu. Gitu ya. Itu dari Pak Denny, nanti kita lanjutkan. Kemudian tugas kalian mudah ini. Yang pertama, nanti setelah ini ditutup toh, itu dibuka halaman, dipelajari lebih lanjut lagi dari awal. Apa yang saya sampaikan, 27 sampai 52. Ya, literasi, budayakan membaca untuk mempelajari. Karena apa yang kamu baca kan untuk kalian. Apakah kalian itu membaca untuk saya? Kalau kalian pinter itu apa untuk saya kan tidak. Kalau kalian pinter kan untuk kalian sendiri. Ya, jadi pamrihnya ya buat kalian sendiri, jangan buat saya. Awali dari itu ya. Tuh, kemudian ini selalu ikuti Vicon untuk menjelaskan penjelasan secara lengkap. Siapa tahu ada ilmu-ilmu yang kalian baru tahu dari Pak Denny. Siapa tahu setelah saya Pak Denny itu bercerita, kamu penasaran, kamu mencoba. Ya Mas Raka ya. Ya Pak. Ada yang ketika saya ngomong sudah hampir 1 jam nih. Ada yang penasaran. Denny ngomong cold storage, tak coba tak manfaatke njajal kanggo apa wae carane piye, dutak-dutak sendiri ya. Itu dulu kalau enggak tahu banyak tutorial sekarang yang ada di YouTube ya, itu disimak. Gitu ya. Ada yang mau tanya? Saya Pak, Ya, silakan. apakah Google Drive termasuk aplikasi berbasis cloud? Ya. Sebetulnya Google itu, kalau kamu mengatakan Google, itu bukan aplikasi, Mbak ya. Jadi Google itu layanan internet, ya, bukan aplikasi. Jadi aplikasi itu suatu produk. Misalkan di HP kalian memiliki aplikasi Instagram, aplikasi foto, misalkan PicArt. Nah, itu namanya aplikasi suatu produk yang digunakan untuk mengakses ke situ. Ya, tapi kalau merujuk pada apa yang kamu tanyakan Google itu aplikasi layanan ya, layanan internet yang menyediakan macam-macam. Ya, saya buka. Kalau kamu pengen, ini saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi sebentar, ini mumpung ada yang tanya. Saya share screen, ini saya buka email saya. Ya, ditunggu ya. Nah, ini email saya. Ini Google itu kan layanan. Nah, ini banyak. Ini layanannya ada Drive, ada Classroom, ada dokumen, spreadsheet, slide, kalender, macam-macam nih banyak. Ada YouTube. Ini layanan, Mbak. Nah, sedangkan untuk mempermudah membuka Drive, Classroom itu ada aplikasi tambahan, software. Ya, kalau di kelas 7 itu aplikasi itu perangkat lunaknya untuk mudah mengakses ke situ, itu namanya aplikasi. Jadi konteksnya kalian belajarnya ini dua, satu layanannya apa, kemudian ada enggak aplikasinya. Contohnya LMS kalian yang ada di SMP 1. Ya, LMS ini kan layanan, tidak aplikasi. Ya, aplikasinya membukanya di mana? Chrome, Firefox, ya UC browser kan gitu. Gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain? Arti dari cloud itu apa, Pak? Cloud itu penyimpanan apa ya di internet, cloud sendiri ya. Jadi istilah bahasa Inggris itu jangan dicampur adukkan dengan istilah komputer. Kalau Pak Denny menjelaskan, saya tidak baku pada penjelasan dari ahli. Jadi kalau saya menjelaskan, Pak Denny ini menjelaskan nih, ya itu tidak baku pada teoritis yang dipatenkan oleh orang. Misalkan cloud adalah bla 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 bla, nggak seperti itu. Tapi saya kalau ditanya, saya menjelaskan supaya mengena di pikiran kalian itu bagaimana. Ya, storage kan penyimpanan artinya. Cloud itu suatu bentuk apa ya, layanan yang ada di dunia maya untuk menyimpan, ya, untuk menyimpan data. Data itu apa isinya? Teks, gambar, video. Nah itu digabungkan jadi satu, cold storage. Ya, cold itu awan toh? Iya, awan ya? Iya, Pak. Nah, gambarannya seperti itu. Makanya kalau belajar komputer, hati-hati, jangan sering disambungkan dengan bahasa Inggris. Kadang ada bahasa teknis yang tidak, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris salah. Nah itu ya Mbak ya. Ya terima kasih. Iya, Pak, terima kasih. Ya Mbak Asna ya. Ada yang lain?
Yang mau tanya? Halo? Ada enggak ya? Enggak ada? Mesti Enggak, enggak Pak. ada? Cukup? Paham? Paham ya? Ya, Paham, semoga Pak. ya, yang ngomong ya juga orang ini terus. Yang lainnya mana ini? Saya ini di kelas atau di mana ini ya? Ya gitu ya. Nah, saya mohon coba sekarang on-kan kamera. Saya mau ngambil screenshot-nya dulu. Bukti fisik. Saya dibantu coba. Tampilkan wajah kalian 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cantik-cantik, ganteng-ganteng ini. Ya, terus. Ya, seperti ini kan saya sebetulnya asik. Tapi kalian tidak percaya diri dengan gambar kalian ya. Pakai virtual background. Ya, seperti Pak Denny ini, background-nya sini kan nggak kelihatan nih. Ya, kayak gitu. Ya, duh, caranya gimana Pak? Dipelajari. Ya, jangan Pak bagi ilmunya ini toh Pak diajarin ini. Wah, kalau nunggu gitu terus nggak berkembang. Begitu penasaran coba-coba. Ya, seperti itu ya. Saya screenshot dulu ya. Tahan. Jangan keluar sebelum saya simpan absen kalian. Oke, sebentar. Ya, sekali lagi ya, saya ambil gambarnya. Ya, kalau bisa kalian mengikuti Vicon sendiri, jadi kalian nggak usah buka rekaman dari saya. Nanti kalau kalian tidak mengikuti Vicon, nggak mudeng ya apa yang kita bahas. Gitu ya. Ini saya rekam, ya. Saya ambil absennya terlebih dahulu, jangan keluar dulu. Ya. Bentar, saya minta waktunya sebentar aja. Ya, 1, 2, 3. Ini baru direkam, sebentar. Tunggu saya. Alhamdulillah ini pesertanya 60 ya. 60. Ya. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan berdoa ya. Supaya apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa timbulkan rasa penasaran kalian, dicoba-coba, terus dibaca bukunya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Ya, berdoa cukup. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.